那是什么？ Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Dengan kepalan tangan yang ganas, tinju Yang Kai bergerak cepat, lalu dia melesat pergi. Ular itu berbalik dan hendak menerkamnya. Tiba-tiba, posisi yang baru saja dihantam Yang Kai mengeluarkan 3 suara tumpul. Mata telanjang dapat melihat bahwa potongan daging dan darah yang besar itu menonjol keluar, dan energi yang asli yang panas meledak keluar dari darah dan daging itu. Kulit dan daging di tempat itu terbuka dan darah mengalir. Yang mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa dia telah melebih-lebihkan kekuatan ular itu. Melihat monster sebesar itu tadi, dia pikir itu adalah monster setidaknya 5 atau 6 tingkat, tetapi dia tidak ingin menyakitinya hanya dengan satu pukulan. Ular itu berguling semakin ganas. Namun, jelas tidak ingin duduk dan menunggu kematian. Yang Kai tampak dingin. Ia tidak takut pada ular besar itu, tetapi kabut beracun yang keluar hanya sedikit merepotkan. Tetapi itu hanya sedikit merepotkan, ular itu tidak dapat melukai dirinya sendiri sama sekali. Rasa sakit yang hebat membuatnya tidak dapat bertarung dengan Yang Kai. Kekuatan ular itu tidak terlalu bagus, tetapi vitalitasnya sangat kuat. Iblis itu menghabiskan setengah jam di tubuhnya sebelum berhenti berjuang dan mati di tanah. Tuan muda, lain kali ada hal seperti itu, beritahu aku dan budak tua itu, agar kita bisa mempersiapkan diri. Yang Kai mengangguk dengan serius. Tetapi Yang Kai bertanya, tidakkah menurutmu monster ini aneh? Apa yang aneh? Tanya iblis itu. Kekuatannya sangat rendah. Setidaknya, lebih rendah dari yang kuduga. Iblis itu tertawa. Tuan muda, ular itu baru saja menelan manik-manik pembekuan darah, yang membuatnya terlihat seperti ini. Secara alami, ia tidak memiliki kemampuan nyata. Dan apakah kamu pernah menemukan jejak monster di tempat ini sepanjang jalan? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Mungkin itu hanya ular biasa. Setelah menelan manik-manik pembekuan darah, ia beruntung bisa tumbuh menjadi monster. Dapat dikatakan bahwa itu adalah satu-satunya monster di sini. Ular biasa menjadi monster besar seperti itu. Ular kecil bisa menelan, maka aku menelan juga tidak masalah. Tidak ada hal yang mutlak di dunia. Jika kamu tidak merasa nyaman, kamu dapat menelan dan mengujinya terlebih dahulu dari ramuan dalam monster itu. Itu usulan yang bagus. Yang Kai mengangguk. Pil ini juga berwarna merah darah, tetapi ukurannya hanya sebesar telur merpati. Pil ini juga mengandung energi sisa dari manik-manik pembekuan. Setelah memberitahu iblis itu untuk melindungi Dharma, Yang Kai menyekan Neidan di pakaiannya dan memasukkannya langsung ke mulutnya. Yang Kai segera merasakan semburan energi di perutnya, yang mengalir deras ke dalam daging dan darahnya sendiri, dan bercampur dengan banyak napas jahat. Ini seharusnya bau iblis yang jatuh di sini. Dalam sekejap, daging dan darah Yang Kai menjadi sangat merah, dan tampak penuh dengan kejahatan. Meskipun tampak mengerikan di luar, tidak ada banyak bahaya di dalam. Yang Kai hanya merasa bahwa pikirannya telah sedikit terpengaruh, dan kemudian dia menjadi stabil. Energi Yang Kai sebenarnya di meridiannya adalah pembunuh ki jahat, jadi dia tidak akan takut padanya. Roh jahat secara bertahap terbakar di bawah operasi formula Yang Kai sebenarnya, dan sisanya hanya esensi. Yang Kai membutuhkan waktu sehari untuk memurnikan pil batin. Tuan kecil, bagaimana perasaan Anda? Tanya iblis itu. Tidak buruk, apakah fungsi terbesar dari manik pembekuan ini untuk meningkatkan tubuh? Ini adalah esensi daging dan darah iblis kecil. Dia juga dapat meningkatkan kondisinya, tetapi keuntungan terbesarnya adalah untuk meningkatkan kualitas fisiknya. Iblis itu berkata, Tuan kecil, pemahaman Anda agak berat sebelah. Peningkatan kekuatan tidak berarti peningkatan alam, kemurnian vitalitas, pemahaman seni bela diri dan keterampilan seni bela diri, dan pertumbuhan semua sisi dapat meningkatkan kekuatan Anda. Misalnya, Anda jauh lebih baik daripada Anda dalam beberapa hari terakhir, dan kekuatan Anda pasti akan meningkat. Yang Kai tertegun dan merenung lama sebelum dia berkata, baiklah, kamu benar, itu pikiranku yang sempit. Setelah melihat 3 manik-manik pembekuan darah yang tersisa di batu besar, Yang Kai tidak ragu lagi dan meletakkan jarinya di salah satunya. Manik-manik pembekuan darah ini tampaknya memiliki roh. Pada saat menyentuhnya, ia langsung masuk ke tubuh Yang Kai. Energi yang lebih dahsyat dari sebelumnya meledak di tubuhnya. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk bersenandung dan dengan cepat menutup matanya untuk bermeditasi.
Dalam setengah bulan berikutnya, Yang Kai tidak melakukan apa-apa selain memurnikan energi dari 3 manik-manik pembekuan darah. Tidak hanya itu, tetapi juga gas darah di batu besar itu diserap oleh Yang Kai. Ki dan darah seluruhnya lebih dari 2 kali lebih kuat dari setengah bulan yang lalu. Baik kecepatan maupun kekuatan tinju telah meningkat secara signifikan. Dan kekuatan Yang Kai mengalami terobosan, dipromosikan ke tingkat ketiga lingkungan aerodinamis. Setengah bulan kemudian, Yang Kai mengulurkan tangan untuk mengeluarkan batu besar itu. Tanpa menggunakan energi, hanya mengandalkan kekuatan, Yang Kai dengan mudah mengangkat batu yang beratnya setidaknya 3000 jin. Di bawah batu itu, ada gua bawah tanah yang sejuk. Di dalam gua, ada gas hitam yang kuat. Jelas, itu adalah roh jahat yang tersisa di sini, dan itu juga merupakan akar pengaruh di semenanjung kanan Yunxia. Pada pandangan pertama hari itu, kelompok roh jahat ini langsung menyerbu Yang Kai. Halo kecil, aku memainkan trik yang seharusnya juga kau gunakan untuk bermain, benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Apa yang dikatakan iblis itu jelas merupakan pertemuan pertamanya dengan Yang Kai. Pada saat itu, iblis juga ingin menangkap tubuh Yang Kai, tetapi setelah semua trik itu, ia diambil alih oleh Yang Kai. Roh berubah menjadi gas hitam untuk bertemu. Setelah menunggu lama, Yang Kai berkata, roh iblis ini sama sepertimu. Ia masih ada di langit dan bumi. Dalam sekejap, iblis itu berbicara. Tuan muda, tolong bantu aku. Aku punya beberapa, kamu tidak bisa mengalahkannya. Wajah Yang Kai tiba-tiba menjadi luar biasa, dan wajahnya menahan senyum. Bukankah ini iblis kecil? Mengapa kamu tidak bisa menang? Mendengar ejekan Yang Kai, iblis itu hampir menjawab. Ya, itu iblis kecil, tetapi budak tua itu meninggal lebih awal darinya. Disegel dalam warisan Dongtian, rohnya hampir hancur. Tuan muda, jika kamu tidak membantuku, aku khawatir dia akan menelannya. Ketika Yang Kai mendengar ini, dia menyadari bahwa masalahnya sangat serius dan berkata, apa yang bisa saya bantu? Jika kamu ingin menempati tubuhmu, kamu hanya perlu membiarkannya masuk sedikit, seperti terakhir kali kamu mewarisi Dongtian. Ini sederhana. Yang Kai mengulurkan tangannya langsung dan menusuk ke dalam lubang. Dalam sekejap, ada napas dingin yang mengalir ke dalam tubuh di sepanjang lengannya. Yang Kai tertawa dan tidak khawatir. Dengan bantuan Yang Kai, iblis akhirnya meratakan penurunan, dan setelah 1 jam, mereka berada di atas angin. Sudah cukup tuan kecil, saksikan perang dan lihat bagaimana budak tua itu menelan benda kecil ini. Iblis itu takut bahwa Yang Kai akan mengambil terlalu banyak roh jahat, jadi dia berbicara dengan cepat. Dalam hati, saya terus bergumam, berpikir bagaimana tuan muda ini bisa mengumpulkan semua energi. Bukankah dia sedang berlatih formula atribut yang aneh? Mendengar apa yang dia katakan, Yang Kai menarik kembali tangannya yang besar yang telah dimasukkan ke dalam gua, dia menemukan ramuan dari keranjang obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Pertarungan antara iblis dan udara hitam berlangsung selama sehari penuh, sampai 2 resimen gas hitam benar-benar berubah menjadi 1. Dalam pertempuran ini, kekuatan iblis meningkat pesat. Suara iblis itu juga bersuara. Terima kasih tuan muda, Anda memenuhi harapan saya. Iblis itu tersipu. Aku akan diam selama beberapa hari. Setelah itu, dia berlari ke tubuh Yang Kai. Pada hari-hari berikutnya, iblis-iblis itu ditutup, dan Yang Kai sedang memurnikan kekuatan harta karun jenius di dalam keranjang obat. Selama lebih dari 10 hari, Yang Kai memakan harta karun jenius senilai jutaan liang perak. Keuntungan alami, kekuatan sendiri dari pneumatik level 3 ke pneumatik lapisan 4. Saya telah dipromosikan 1 demi 1 sejak saya datang ke Pulau Yunxia hanya 2 bulan yang lalu. Perjalanan ini benar-benar berharga. Harta karun jenius semenanjung Yujiao telah hampir menghilang, dan sumber roh-roh jahat di sini juga telah dilahap oleh iblis-iblis. Yang Kai memperkirakan bahwa dalam beberapa hari, semenanjung Yujiao tidak akan menjadi daerah terlarang Yunxia seperti sebelumnya. Sudah waktunya untuk pergi, yang menuruni bukit dan pergi jauh ke laut. Jika Anda ingin meninggalkan Pulau Yunxia, satu-satunya jalan keluar adalah dengan perahu, tentu saja tidak dapat diandalkan untuk membangun kapal sendiri. Satu-satunya cara yang dapat dipikirkannya sekarang adalah merampok kapal sekte Yunxia. Namun, cara merampok dan cara menyingkirkannya adalah masalah terbesar. Saat dia memikirkan beberapa detail, Yang Kai tiba-tiba mendengar beberapa berita datang dari jauh. Dia juga dapat mendengar suara napas berat seorang pria, dan suara wanita yang berjuang.
Ketika saya melihat tempat itu, seperti yang saya duga, Yunxia mengirim orang-orang biasa yang telah ditangkap untuk memetik Suanguo hitam di Semenanjung Yu. Namun, tidak jauh dari matanya, ada seorang pria kuat duduk di tubuh seorang wanita, tangannya terus-menerus merobek pakaiannya. Wanita itu ditekan di bawahnya, berjuang, tetapi dia tidak dapat menyingkirkannya. Dia terus memohon belas kasihan dan menangis. Yang Kai dapat merasakan kejahatan dari pria besar itu. Dalam sekejap, dia bergegas, menggulingkan kakinya di pinggang pria besar itu dan menendangnya keluar. Wanita itu melepaskan diri dari jeratan pria besar itu dan segera bangkit dari tanah. Sambil memegangi pakaiannya yang berantakan, bersembunyi di belakang Yang Kai. Dia melotot tajam ke arah Yang Kai. Yang Kai menghela nafas. Pria ini seharusnya menjadi orang miskin, tetapi dia telah kehilangan sifatnya dengan pergi keluar masuk semenanjung kanan Yunxia berulang kali. Itulah sebabnya Yang Kai tidak membunuhnya sekarang. Dia hanya menendangnya pergi. Yang Kai menatapnya, pria besar itu hanya berteriak, dan tampak seperti sapi gila yang bergegas menuju Yang Kai. Yang Kai berdiri di tempat yang sama, menunggu pria besar itu bergegas di depannya, lalu mengulurkan jari, menunjuk dadanya. Ketika ki yang asli ditusukkan, jantungnya berhenti berdetak dalam sekejap. Dia tidak merasakan sakit apapun. Pria besar itu jatuh ke tanah dan hidupnya terputus. Dari belakang terdengar rengekan wanita itu, Yang Kai berbalik dan hendak menghiburnya. Tetapi ketika matanya menyapu wajah wanita itu, dia tidak bisa menahan gemetar di tempat. Wanita ini, yang berusia sekitar 30 tahun, seharusnya bermartabat dan cantik, namun, sekarang, ada banyak bekas luka yang mengerikan dan ganas di wajahnya. Sambil berterima kasih, dia mundur dengan takut. Yang Kai mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan wanita itu. Tidak, jangan. Yang Kai tidak bergerak, mengulurkan tangan lain, perlahan-lahan mengulurkan ke dagu wanita itu, kepalanya terangkat. Tolong, jangan. Wanita itu memejamkan matanya. Dia tidak tahu apakah dia merasa rendah diri karena penampilannya terlihat jelas, atau apakah tindakan Yang Kai membuatnya takut dan terus meneteskan air mata. Nyonya, wanita itu perlahan membuka matanya. Jejak keraguan melintas di matanya yang berlinang air mata. Setelah melihat Yang Kai lebih dekat, kecurigaan itu berangsur-angsur menghilang, dan segera menjadi terkejut dan senang. Apakah kamu benar-benar seorang wanita? Yang Kai tidak bisa mempercayainya. Ketika dia melihat wanita itu pada pandangan pertama, dia merasa sedikit tampan, jadi dia melakukan tindakan yang tampaknya sembrono tadi. Tetapi sekarang dia yakin bahwa wanita ini adalah orang yang telah dilihatnya. Wanita itu akhirnya mendengar suara Yang Kai, dan berkata dengan suara gemetar, apakah kamu pengemis kecil itu? Yang Kai menarik napas dalam-dalam. Setelah wanita itu mengucapkan 3 kata, pengemis kecil, dia tahu bahwa dia tidak salah. Wanita ini sebenarnya adalah dari keluarga Jiang. Mengetahui bahwa dia adalah seorang pengemis kecil, selain Cuier, hanya wanita dan nona muda dari keluarga Jiang yang tersisa. Mengapa kamu di sini? Wajahmu. Yang Kai memiliki terlalu banyak keraguan, Cuier dan dia seharusnya bergabung dengan keluarga Miao di Haicheng. Pada hari itu, Miao Huacheng datang menemuinya secara langsung. Kedua keluarga masih bertunangan. Nona Jiang seharusnya menikah dengan keluarga Miao. Wanita ini seharusnya menikmati kehidupan yang bahagia di keluarga Miao. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengetahui bahwa Yang Kai adalah pengemis kecil yang telah menyelamatkannya, dia berkata dengan sedih. Ini bukan tempat untuk berbicara. Kita pergi dulu dari sini. Yang Kai membantunya dan bergegas ke jalan ketika dia datang. Mengapa wanita itu berubah menjadi seperti ini? Mengapa dia terjebak di Pulau Yunxia? Di mana Cuier dan wanita muda itu? Apa yang terjadi dengan keluarga Miao di Haicheng? Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan. Meskipun hal-hal ini tidak ada hubungannya dengannya, dia menghabiskan beberapa hari dengan janda Jiang dan bersenang-senang berbicara dengan Cuier. Gadis pelayan itu akan berbagi beberapa makanan ringan dengannya. Setelah lama terburu-buru dengan istrinya, mereka tiba di sebuah bukit di dekatnya. Ini adalah kedalaman semenanjung kanan Yunxia. Orang biasa tidak bisa sampai di sini sama sekali. Mereka menemukan tempat untuk duduk. Wanita yang putus asa itu bertemu Yang Kai lagi. Yang Kai menunggu dengan tenang, nyonya ini pasti memiliki banyak hal untuk dikatakan pada dirinya sendiri. Setengah jam kemudian, wanita itu perlahan berhenti tersedak. Yang Kai melepas mantelnya dan memakaikannya untuknya. Katakan padaku, apa yang terjadi?
Dia menceritakan apa yang terjadi pada 3 majikan dan pelayan mereka setelah mereka berpisah dari Yang Kai. Huaner dan Cuier pergi ke keluarga Miao bersama Miao Huacheng. Dalam beberapa hari pertama, Miao Huacheng memperlakukan kami dengan cukup baik. Namun, ketika saya berbicara tentang pernikahan Huaner dengannya, dia selalu membicarakannya dari kiri ke kanan. Saya memiliki beberapa keraguan, tetapi saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Beberapa hari kemudian, ketika saya menceritakannya lagi kepadanya, dia setuju, tetapi dia mengatakan bahwa status putranya adalah bangsawan, dan Huaner keluarga saya tidak cocok dengannya. Dia bisa menikah dengan keluarga Miao, tetapi dia hanya bisa menjadi selir. Saya sangat marah, tetapi saya tidak menyerang. Keesokan harinya, saya meminta Huaner dan Cuier untuk berkemas dan ingin meninggalkan keluarga Miao. Anakku bukan untuk menjadi selir bagi keluarga Miao-nya. Tetapi sebelum kita keluar dari keluarga Miao, Miao Huacheng memalingkan wajahnya dan mengunci kita dan pelayan kita. Pada titik ini, wajah sang istri menunjukkan sedikit ketakutan, jelas bahwa perubahan pada saat itu sangat membuatnya takut. Saya tidak tahu mengapa Miao Huacheng menjadi seperti ini. Setelah beberapa penyelidikan, saya tahu bahwa dialah yang memerintahkan segalanya. Kematian majikan juga karena dia membeli orang-orang Tongzu dan membunuhnya. Kemudian dia mengirim pesan kepada saya dan meminta saya untuk membawa Huaner ke Haicheng untuk menikah dengannya. Sungguh konyol bahwa saya tidak mengetahuinya dan membawa Huaner ke sarang serigala. Mengapa dia melakukannya? Bukankah majikanmu dan Miao Huacheng teman dekat? Yang Kai samar-samar merasa bahwa semuanya tidak sederhana. Pada hari itu, ketika dia berpisah dari mereka, Yang Kai juga melihat Miao Huacheng. Nada bicaranya yang sedih dan raut wajahnya saat ini tidak tampak berpura-pura.